saya Dia Miranda dari kelas Pendidikan Biologi 3 angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bryophyta atau lumut, tepatnya pada lumut hati atau hepatitis. Baiklah, yang pertama kita akan mengetahui dulu pengertian dari bryophyta. Bryophyta merupakan divisi dari tumbuhan tingkat rendah. Yang bryophyta berasal dari kata bryon yang berarti lumut dan phyton yang berarti lembab atau basah. Jika digabungkan menjadi satu kata, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab atau basah. Lumut dengan nama latin bryophyta memiliki sekitar 16.000 spesies yang dikelompokkan menjadi 3, yakni lumut hati atau hepatitis, lumut daun atau musky, dan lumut tanduk atau Anthoceratae. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan lumut. Yang pertama yaitu suhu. Faktor suhu mempunyai arti penting karena suhu menentukan kecepatan reaksi-reaksi dan kegiatan kimiawi yang mencakup kehidupan. Karena di bawah suhu minimum dan di atas suhu maksimum, aktivitas enzim akan terhenti. Bahkan pada suhu yang tinggi terjadi denaturasi protein. Yang kedua yaitu kelembapan. Kelembapan merupakan faktor yang paling penting berpengaruh dalam pertumbuhan lumut. Umumnya, lumut akan tumbuh dengan baik pada keadaan udara yang lembab. Yang ketiga yaitu pH. Lumut sangat sensitif terhadap pH. pH sesuai untuk pertumbuhan lumut berkisar antara 3,2 sampai 6. Yang keempat yaitu cahaya. Cahaya sangat diperlukan oleh lumut dalam proses fotosintesis. Namun, apabila cahaya yang diterima berlebihan atau sangat kuat dapat merusak sel-sel lumut dan dapat menyebabkan kematian sel lumut. Perubahan genetik paling tidak akan menghambat pertumbuhan. Yang kelima yaitu oksigen. Beberapa spesies dalam kehidupan bersifat aerob, yaitu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Dan yang terakhir yaitu dormansi. Pada saat musim kemarau, lumut mengalami masa istirahat. Hal ini disebabkan karena kondisi alam tidak memungkinkan bagi pertumbuhan lumut yang sangat memerlukan air dan kelembapan yang sangat tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lumut hati atau hepatitis. Lumut hati atau hepatitis merupakan lumut berbentuk hati yang diduga bisa membantu menangani penyakit hati. Contohnya Marsantia yang disebut taloid karena gametofitnya berbentuk pipi. Gametanya Marsantia terangkat di atas gametopor yang terlihat seperti miniatur pohon. Berikut merupakan gambar dari struktur tubuh lumut hati tepatnya pada Marsantia polymorpha. Di gambar tersebut terdapat talus dan gametofit. Di dalam gametofitnya terdapat sporopit. Sporopit atau sporongonium ialah badan penghasil spora. Sporopit tumbuh pada gametofit menyerupai daun. Gametofit berbentuk seperti daun dan di bagian bawahnya terdapat rizoid yang berfungsi seperti akar. Jika sporopit tidak memproduksi spora, gametofit akan membentuk antheridium dan archegonium untuk melakukan reproduksi seksual. Kemudian ada kaki, yaitu berasal dari kuncup kaki embrio bagian luar. Dan seta ialah tangkai. Kemudian ada kapsul atau sporangium yang di dalamnya berisi spora haploid yang dibentuk melalui meiosis. Sporangium yang masak akan mengeluarkan atau melepaskan spora. Lumut hati dibedakan menjadi dua, yaitu Marsantiales dan Jungermanniales. Marsantiales merupakan ordo dari lumut hati yang memiliki susunan talus yang rumit. Pada permukaan talus ini terdapat kutikula yang tidak memungkinkan dilalui oleh air. Talus berbentuk menyerupai petak-petak. Contohnya pada Marsantia polymorpha.
dan Riccardia multifida. Ciri-ciri dari Marsantiales yaitu talus berbentuk pita, berdaging, berwarna hijau, lebar sekitar 2 cm, bercabang menggarpu dengan rusuk tengah yang tidak begitu jelas, dan terdapat rhizoid dan sisik ventral. Yang kedua yaitu Junger maniales. Junger maniales merupakan ordo dari lumut hati yang memiliki ciri-ciri talusnya kebanyakan kecil, hidup di atas tanah, batang-batang pohon, dan juga tumbuh sebagai epifit. Talusnya berbentuk seperti pita, sempit dan bercabang, seperti menggarpu. Junger maniales kebanyakan menyerupai seperti batang yang bercabang-cabang. Contohnya pada Salbrium blume dan Salbrium menioide. Berikut merupakan gambar dari Junger maniales. Selanjutnya yaitu klasifikasi Marsantiales pada Marsantia polymorpha. Pada kingdomnya yaitu Plantae, divisi Marsantiophyta, kelas Marsantiopsida, ordo Marsantiales, famili Marsantillaceae, genus Marsantia, dan spesies Marsantia polymorpha. Dan pada Junger maniales yaitu kingdom Bryophyta, kelas Hepaticeae, ordo Junger maniales, famili Pseudolepistolaceae, genus Blepharostoma, dan spesies Blepharostoma trisopilum. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari Bryophyta, yaitu sebagai berikut. 1. Berbentuk tubuh tumbuhan yang berstruktur rendah, dengan tinggi hanya beberapa milimeter dan tegak di permukaan tanah. 2. Berwarna dominasi hijau dan cenderung jarang terlihat serta diperhatikan, namun tumbuhan ini memiliki kompleksitas bentuk organ yang unik untuk memaksimalkan fungsi sehingga menunjang kebutuhan hidupnya. 3. Tidak memiliki akar, batang maupun daun dengan bentuk yang sempurna dan tidak menghasilkan buah dan biji. 4. Tidak memiliki struktur jaringan pengangkut xilem dan phloem seperti yang biasa ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi. 5. Habitat lumut ialah di permukaan tanah, bebatuan maupun menempel di pohon-pohon. Kemudian ciri-ciri umum dari Hepaticeae yaitu memiliki bentuk talus pipi dan terlihat menyerupai hati karena pada ujung talus melengkung. 2. Memiliki gametofit menyerupai pita hijau dan tidak dapat dibedakan antara batang dan daun. 3. Lumut hati sederhana. Semua sel-selnya berwarna hijau, terisi klorofil dan organel berisi minyak. 4. Bereproduksi secara seksual dan aseksual. 5. Habitat umumnya habitat di lingkungan lembab. 6. Terdapat Antheridium atau Archegonium. Cara reproduksi lumut. Reproduksi lumut terjadi secara aseksual dan seksual. Secara seksual atau generatif melalui pembentukan Antheridium dan Archegonium, dan secara aseksual atau vegetatif melalui pembentukan sporanium, fragmentasi talus, dan pembentukan tunas. Lumut hati memiliki alat penghasil spora atau sporanium dengan kaki pendukung yang disebut dengan seta dan dilindungi oleh struktur yang disebut dengan elater. Setelah sporanium matang, seta menegak karena tekanan air dalam sel-selnya akan mendorong spora untuk keluar dari sporanium. Spora matang akan keluar ketika sporanium pecah dan elater juga membuka karena dipicu oleh udara yang kering. Lumut hati juga mungkin memiliki gametofit,
tetapi sebagian besar berdaun dengan daun dalam 2 atau 3 baris. Organ seksual bersifat distrik dan umumnya berada di permukaan, serta dilindungi oleh struktur yang menyelimuti dengan rizoid uniselular. Berikut merupakan siklus hidup dari lumut hati. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, antheridium dan archegoniumnya terpisah. Karena pada lumut hati di sana terdapat hanya satu saja, yaitu terdapat antheridium saja atau archegonium saja. Maka dari itu lumut hati ini disebut dengan lumut yang berumah 2 atau diesis. Yang terakhir yaitu peranan lumut hati pada kehidupan manusia sebagai obat-obatan pada penyakit yang menyerang hati atau yang disebut dengan hepatitis. Jenis lumut jenis dari Marsanthia polymorpha, Marsanthia stemani, Bischler, Marsanthia geminata, Marsanthia pallissae adalah jenis-jenis lumut yang digunakan dalam pengobatan tradisional yang telah lama diterapkan di Cina, Eropa, dan Amerika Utara. Ada juga contoh lain yaitu Conocephalum conicum yang berfungsi sebagai antibakteri, antipuni, mengobati luka bakar dan luka luar. Dan juga Rulania tamariskir merupakan lumut hati yang dapat digunakan sebagai obat antiseptik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.